Media Buser Kriminal mengunjungi tempat kediaman bakal calon caleg provinsi dari Partai Gerindra yaitu Bapak Yorda dengan nomor urut 5 dalam kunjungannya tersebut. Zamaludin selaku pimpinan perusahaan Media Buser Kriminal berharap kita dapat bekerja sama terkait saya sebagai awak media membantu dalam publikasi pemberitaan. Perubahannya seperti apa? Visi-misinya kedepannya mengenai masalah perubahan ini karena sudah tahu tentang bagaimana Bogor, khususnya Bogor, Kabupaten Bogor, tentang mengenai masalah apa-apa yang sudah ada tentang visi misi. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danu serta tim dari Media Buser Kriminal sudah berkenan hadir mampir silaturahmi. Jadi kalau Pak Danu menanyakan visi misi, jujur visi misi saya hanya satu Pak sebagai caleg, yaitu yang utama adalah memperjuangkan dan memenangkan Haji Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024. Kenapa? Karena memang kalau Haji Prabowo Subianto yang memang Allah takdirkan menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau pasti akan mensejahterakan saudara-saudara kita semua, rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk pribadi saya sendiri, yang penting saat ini saya berjuang Pak Danu, berjuang serta bekerja keras. Bila memang Allah menakdirkan saya ada rezekinya, saya terpilih, saya akan kembali lagi untuk duduk bareng bersama dengan para semua pendukung saya yang sudah saya sambangi. Baru saya di situ akan berbicara, bermusyawarah, sehingga nanti kelak program yang memang saya berikan kepada beliau-beliau, masyarakat yang memang sudah memilih saya, itu tepat sasaran. Dan saya pun juga tidak akan menjadi orang yang ansor, angin sorga atau hanya janji-janji palsu. Lebih baik saya nanti bila Allah menakdirkan terpilih, Pak Prabowo juga menang menjadi Presiden 2024, amin, saya akan kembali lagi bertemu dengan para beliau-beliau yang memang sudah mendukung dan memperjuangkan saya bersama Pak Prabowo. Baru di situ nanti kita mengobrol Pak, program-program baik apa yang memang program tersebut dapat dirasakan manfaat dan dampak positifnya untuk lingkungan beliau-beliau sekalian. Kalau untuk saat ini saya rasa semua yang dilakukan oleh senior saya khususnya dari fraksi Partai Gerindra, ada Bu Prasetyawati, ada Pak Gogom, ada Pak Ricky Kurniawan, itu semua sudah baik karena memang beliau memberikan program-program yang pro rakyat. Salah satunya juga boleh saya sebutkan ada BSPS. Mungkin saya bisa melanjutkan itu, ditambah lagi nanti kita melihat situasi kondisi di lapangan, program apa yang baik dan pantas serta dampak positif yang dirasakan. Dan saya juga niatkan program saya kelak nanti menjadi amal jariah buat almarhum ibunda saya. Gitu Pak Dan. Yang kedua, siasat apa yang Bapak pakai nanti untuk kemenangan Bapak di Kabupaten Bogor? Bapak mudah-mudahan jadi nih di Bogor. Itu memang bikin perubahan. Amin. Siasatnya hanya satu, berjuang. Berjuang itu bisa saya jabarkan dengan bertemu para konstituen, dengan memberikan perhatian-perhatian kepada seluruh masyarakat yang memang notabene-nya adalah DPT yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau menurut saya Pak, kembali lagi kepada satu tujuan kami, para semua kader Gerindra, yaitu all out, ingin memetalkan. Kata-kata metal ini datang dari tim sukses saya, Akbar Mulya, artinya tuh menang total. Sehingga apa? Sehingga memang Kabupaten Bogor perolehan suara Pak Prabowo-nya tinggi. Dengan apa? Dengan kerja keras bersama. Saya caleg provinsi, bekerja sama dengan caleg DPR RI, bekerja sama juga dengan caleg DPRD Kabupaten Bogor. Dan kami semua di Partai Gerindra diajarkan oleh Pak Prabowo pada pemilu 2024 ini harus kompak, guyup, dan yang pasti riang gembira. Pada akhirnya 2024 menjadi pemilihan damai, aman, dan insya Allah hasilnya dapat mensejahterakan rakyat Indonesia Pak. Satu lagi Pak Bang Yorda, satu lagi. Silakan. Tentang pemilihan kaum milenial itu bagaimana tuh? Kalau kaum milenial tuh kan Pak Bang Yorda kan ini ya masih muda ya. Yeah. Nah itu dengan balik lagi dengan pemilihan kaum milenial itu besar apa tidak itu? Baik, kalau dari data yang sudah kami terima dari baca, memang pemilih milenial adalah pemilih terbanyak pada Pilpres tahun 2024.
Kenapa kita tahu? Karena memang itu by data Pak yang sudah dikeluarkan KPU, dari sudah diurutkan nomor dan juga umur dari dari usia dan umur milenial pemilih terbanyak. Saya yakin milenial adalah pemilih yang paling rasional melihat bibit bebet bobot para calon tersebut. Artinya pemilih milenial ini sangat berpengaruh. Kalau boleh saya ibaratkan, pemilih milenial ini adalah ujung tombaknya pemilu tahun 2024. Artinya kelak nanti siapapun yang menjadi entah itu presiden, pileg, dan yang lain-lain, DPD juga, itu adalah orang-orang yang berkualitas. Karena bisa kita lihat jumlah pemilih milenial itu mendominasi. Artinya mereka semua rasional dan dapat memilih calon-calon yang mana yang memang punya ataupun memang berkompeten di bidangnya, sehingga ketika nanti sudah dipilih dan memang rezekinya menang para calon tersebut dari presiden, dari caleg dan DPD itu adalah orang-orang yang berkualitas. Kenapa? Karena kita tahu milenial adalah orang-orang yang betul-betul paling anti dengan korupsi, paling anti dengan segala hal yang tidak baik yang sekarang sedang terjadi. Artinya pemilih milenial adalah ujung tombak daripada kunci pemilu sukses tahun 2024. Ketika nanti milenial sudah memilih dan tokoh-tokoh yang dipilih milenial, itulah orang-orang yang berkompeten. Kenapa? Karena milenial adalah orang-orang yang paling rasional dan memang betul-betul objektif.